Anies Baswedan kaget melihat sikap Ganjar terhadap Prabowo, karena sampai hari ini Ganjar tidak mau bergabung bersama Prabowo. Bagaimana beritanya silahkan simak baik-baik karena hari ini ada 3 berita terbaru tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Inilah berita yang pertama. Kata Ganjar Pranowo, jadi oposisi Prabowo sikap pribadi, bukan partai. Mantan calon Presiden Ganjar Pranowo mengatakan pernyataannya soal menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka merupakan pendapat pribadi. Pernyataan tersebut, kata ex-gubernur Jawa Tengah itu, tidak mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang menaungi dirinya. Walaupun merupakan kader partai berlambang banteng moncong putih, Ganjar menegaskan keputusan partainya untuk berada di dalam atau luar pemerintahan sebagai oposisi akan diputuskan dalam rapat kerja nasional pada akhir Mei 2024. Meskipun saya diusung oleh partai, tetapi pernyataan saya kemarin memang pernyataan sebagai pribadi. Kalau partai kan nanti akan memutuskan pada saat Rakernas akhir bulan Mei, ujar Ganjar. PDI Perjuangan dijadwalkan menggelar Rakernas pada tanggal 24 hingga 26 Mei 2024. Rakernas itu akan menjadi momentum arah politik PDI Perjuangan pada pemerintahan Prabowo Gibran. Hingga saat ini PDI Perjuangan belum mengeluarkan sikap politik untuk pemerintahan baru, meskipun Ganjar Pranowo sudah mendeklarasikan dirinya sebagai oposisi. Ganjar mengaku akan tetap berpolitik di luar jabatan publik, sebab ada banyak sektor yang dapat dikerjakan dan berkaitan dengan politik. Kata Ganjar begini, saya kan anggota partai, saya kader partai. Memangnya anggota partai politik semua harus di jabatan politik? Kan tidak. Ketika kemudian tidak, kita bisa berbuat banyak. Bisa bicara merespons soal pangan, maka bagaimana sih pertanian kita bisa maju? Pangan kita mandiri, kita gerak aja langsung di desa, jelas Ganjar. Ia mencontohkan kalau di PDI Perjuangan ada struktur ranting, anak ranting, hingga PAC. Struktur di akar rumput itu merupakan jabatan publik level kepala desa, perangkat, hingga pengusaha. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Wacana kementerian era Prabowo bertambah, kata Golkar, lebih cepat buat kebijakan. Muncul wacana adanya penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Partai Golkar selaku pengusung Prabowo Gibran mendukung wacana tersebut. Ruang gerak Presiden dalam membentuk kabinetnya jangan dihambat, kata Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono, saat dihubungi. Dev mengatakan penambahan kementerian tidak harus selalu dipandang negatif. Dia menyebut kecepatan pemerintah dalam mengeksekusi sebuah kebijakan juga ditentukan dari susunan kabinet yang terbentuk. Karena posturnya menentukan kecepatan pemerintah dalam bertumbuh, katanya. Menurut Dev, wacana penambahan kementerian di era Prabowo Gibran diyakininya akan mempermudah bagi pemerintah dalam membuat kebijakan untuk masyarakat. Jadi Presiden terpilih nantinya dapat lebih cepat membuat kebijakannya dan dapat segera mengimplementasikan kehendak beliau dalam melayani rakyat, ujar Dev. Waketum Partai Gerindra, Habibur Rahman, sebelumnya menganggap wajar jika nantinya kabinet Prabowo Gibran memerlukan keterlibatan banyak pihak. Dia menilai kabinet gemuk demi kenegaraan merupakan hal baik untuk menjawab tantangan ke depan. Kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar, kata Habibur Rahman kepada wartawan. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar, imbuhnya. Habibur Rahman menepis pandangan jika penambahan pos menteri untuk mengakomodasi dukungan politik. Dia menyerahkan ke Prabowo ihwal wacana penambahan pos kementerian itu. Masukan dari masyarakat kami terima, tapi itu tadi, kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi, baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo. Sebagai Presiden elected, sambungnya. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Jokowi perintahkan Sri Mulyani berkomunikasi dengan Prabowo, ini tujuannya. Staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Kementerian Keuangan Justinus Prastowo, mengatakan belum ada pembentukan tim transisi pemerintahan baru.
Sejauh yang kami tahu, tidak ada tim transisi, meski kami mendengar akan dibentuk, kata Prastowo kepada wartawan di Jakarta, Rabu. Meski begitu, dia menyebut Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membangun komunikasi dengan Presiden terpilih dan timnya agar transisi dapat berjalan mulus dan komprehensif. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memenangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu 2024. Menurut Prastowo, Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih merupakan bagian dari pemerintahan saat ini, sehingga seharusnya proses transisi dapat berjalan lancar. Adapun untuk APBN perubahan, dia mengatakan keputusan terkait hal itu berada di domain pemerintahan baru. Pemerintahan mendatang memiliki hak untuk membentuk APBN perubahan karena dimungkinkan oleh undang-undang. Saya kira itu biasa, karena pada 2015 Pak Jokowi juga melakukan APBN perubahan. Tapi sekarang mestinya transisi lebih mulus, karena dulu Pak Jokowi sama sekali dari orang luar pemerintahan, sementara Pak Prabowo dan koalisinya bagian dari pemerintahan, sehingga seharusnya tidak ada kendala yang cukup berat, jelas dia. Saat ini, pemerintah sedang membahas rencana pembangunan jangka panjang nasional, maupun rencana pembangunan jangka menengah nasional, agar dapat sejalan dengan APBN 2025. Berita selanjutnya, banjir kritik wacana Kabinet Gemoy Prabowo. Wacana penambahan nomenklatur kementerian dari 34 menjadi 40 pada pemerintahan Presiden terpilih 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto menuai polemik. Mantan kompetitor Prabowo pada Pilpres 2024 lalu, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, adalah salah satu pihak yang mengkritisi rencana itu. Mahfud mengungkapkan bahwa wacana itu hanya akan menjadi sumber baru korupsi. Dia bingung karena jumlah menteri selalu bertambah setiap selesai pemilu. Menurutnya, itu terjadi karena terlalu banyak yang dijanjikan kepada sesama elit selama pemilu. Menteri dulu kan 26, jadi 34, ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60, pemilu lagi tambah lagi, karena kolusinya semakin meluas, rusak nih negara, ungkap Mahfud. Ex-ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan, seharusnya jumlah menteri selalu minim seperti negara demokrasi yang mapan. Mahfud mencontohkan, Amerika Serikat hanya punya 14 menteri yang diperbanyak merupakan dirjen di bawah menteri. Bahkan, pada 2019, dirinya bersama para pengajar hukum tata negara sudah sempat mengusulkan agar jabatan menteri koordinator dihapus karena dirasa tidak berguna. Semangatnya bukan terus bagi-bagi kekuasaan itu, semangatnya membatasi jumlah-jumlah pejabat setingkat menteri karena semakin banyak itu semakin sumber korupsi. Itu semua anggaran itu, tutup Mahfud. Presiden Joko Widodo pun angkat bicara mengenai kabar kabinet dari Presiden terpilih di periode 2024 sampai 2029 Prabowo Subianto memiliki 40 kementerian. Menurutnya, kabar tersebut ada baiknya ditanyakan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan.